dituangkan lewat gerakan, gerakan tersebut harus teratur, indah dilihat dan memiliki keterampilan. Lalu seni tari juga bisa berbicara lewat apa? Lewat bergerak melalui tangan, kaki dan wajah. Untuk apa? Untuk menyampaikan cerita dan pesan kepada para penonton. Ada yang tahu itu unsur-unsur dari seni tari? Ada tahu? Tidak. Oke, yang pertama adalah wiraga, yang artinya gerakan atau gerakan tubuh ya. Nah, yang pertama adalah wiraga. Boleh ditulis dulu. Yang pertama wiraga, dan yang kedua adalah wirama. Kelihatan nggak? Yang ketiga adalah wirasa. Wiraga itu adalah gerak tubuh. Para penari harus pandai menggerakkan seluruh tubuh dengan luas dan tepat. Kalau misalkan gerakannya tidak bagus, berarti terhadap tariannya pun tidak bagus. Yang kedua ada di wirama. Sudah ditulis? Wirama. Wirama itu yang artinya irama atau musik. Wirama itu yang artinya irama atau musik. Oke. Gerakan penari harus pas dengan iringan musik pengiring. Kalau misalkan tidak pas, maka penarinya pun akan tidak fokus terhadap irama tersebut. Nah, kalau misalkan musiknya cepat, berarti para penarinya pun harus cepat. Kalau misalkan musiknya pun lambat, berarti penarinya pun harus lambat. Oke, yang ketiga ada wirasa. Kelihatan nggak? Wirasa. Wirasa ini atau rasa penghayatan terhadap setiap penari. Penari harus menjiwai tariannya, memperlihatkan ekspresi yang pas. Kalau misalkan ekspresinya sedih, berarti harus kalau misalkan penghayatannya harus gembira, berarti harus ceria. Oke. Jika penarinya tidak memiliki rasa, maka terhadap penontonnya pun, ketika kita menjadi penonton melihat penari yang tidak memiliki penghayatan, akan terasa hambar atau hambar. Oke. Lanjut ada unsur pendukung. Unsur pendukung terhadap seni tari. Yang pertama ada tata rias. Di sini dulu ya. Yang pertama ada tata rias dan busana. Kelihatan nggak? Iya, dikit. Yang kedua ada pola lantai. Pola lantai. Yang ketiga ada iringan. Yang keempat ada tata cahaya. Yang pertama tata rias dan busana, yang kedua pola lantai, yang ketiga iringan musik, yang terakhir ada tata cahaya. Itu apa, Bu? Tata cahaya. Udah semua? Belum. Sambil jelasin ya. Tata rias dan busana, pakaian dan riasan yang disesuaikan dengan tema tarian supaya penonton tahu siapa tokoh utamanya. Dan yang kedua itu pola lantai. Nah, di seni tarian itu harus sekali memakai pola lantai.
seperti lurus, melengkung ataupun melingkar. Jadi terlihat ketika di panggung para penari itu terlihat rapi. Gitu. Lalu yang ketiga ada iringan. Iringan musik ini atau bunyi untuk mengatur tempo dan membangun suasana lebih ceria lagi. Jika kita menari dan tidak ada musik mungkin tidak terlalu seru ya. Dan yang terakhir ada tata cahaya. Tata cahaya ini pencahayaannya hanya digunakan untuk gerakan atau membangun suasana yang tertentu saja. Lalu di sini ada jenis-jenis tarian. Jenis-jenis tarian. Ada tarian rakyat, yang kedua ada tarian klasik. Kelihatan nggak sih? Klasik. Dan yang ketiga ada tarian tarian klasik. Ya kan? Oke. Sampai dijelasin ya. Tarian rakyat ini tarian yang ditumbuhkan di kalangan masyarakat biasa. Gerakannya sederhana dan mengikuti kebiasaan setempat. Biasanya untuk hiburan atau acara adat biasa. Contohnya seperti tari lenggang nyai atau tari tayub. Ingat ya, tari lenggang nyai dan tari tayub itu di tari rakyat. Yang kedua ada tarian klasik. Tarian klasik ini muncul dan dilestarikan di keraton atau istana. Keraton itu seperti kerajaan. Gerakan dan aturannya tidak boleh dirubah. Jadi mempunyai aturan tertentu itu di tarian klasik. Contohnya seperti tarian bedaya dan tarian serimpi. Kalau tarian budaya dan serimpi itu termasuk di tarian klasik. Oke. Dan yang ketiga ada tarian kreasi. Nah, tarian ini berkembang sesuai dengan perubahan zaman seperti sekarang ini. Nah, aturannya tidak mempunyai aturan tertentu itu di tarian klasik. Contohnya seperti tarian bedaya dan tarian serimpi. Kalau tarian budaya dan serimpi itu termasuk di tarian klasik. Oke. Dan yang ketiga ada tarian kreasi. Nah, tarian ini berkembang sesuai dengan perubahan zaman seperti sekarang ini. Nah, aturannya tidak berlaku, boleh dikreasikan asal sesuai dengan adat kita ya, sesuai adatnya masing-masing. Contohnya seperti tarian merak atau tarian kupu-kupu. Nah, itu termasuk tarian zaman sekarang juga ya, tidak terpaut kepada adat dan tidak terpaut kepada peraturan juga. Lalu ibu di sini akan mengelompokkan menjadi 6 kelompok, boleh? Untuk mengisi semua materi yang ibu sampaikan. Yang kamu tahu ibu? Bukan hari dulu sekarang, tapi materinya dulu ya. Oke, boleh dihitung dari 1 sampai 6. 1 sampai 6. Mulai dari sini. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nah, 1. Yang kelompok 1 kumpul, yang kelompok 2 kumpul, yang 3 kumpul, yang 4 kumpul, yang 5, 6 kumpul. Tadi berapa? 3. Iya, 3. So, berarti cari yang temennya tadi yang nyebutin angka 3 tadi. Tinggal apa ya? Jadi tadi sampai 60 enggak, jadi gini. Jadi yang nyebutin angka 1 mana ngaju? So, kumpul.
Sekarang dua, mana dua? Kumpul. Tiga kumpul. Neng nomor berapa? 6. Neng nomor 6. Ini tiga mana tiga? Putih 3. Tiga, sok tiga. Mana cung? 4 Sa. Tiga kumpul. 5 Sa. Empat mana empat? 2. 4 kumpul. Sok mau di mana? Mau di mana? Berdiri yuk, berdiri. Oke, teteh. Lewat apa?